Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber netizen dari channel Padukan Gaul yang selalu dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Semoga saja tetap diberikan kesehatan, dimudahkan urusan-urusannya, dan juga dimudahkan semua hajat-hajat baik yang saat ini sedang dijalankan. Dan juga tak lupa mendoakan kepada para pemirsa yang apabila ada di kesempatan ini sedang mengalami banyak permasalahan hidup, baik itu permasalahan pribadi, rumah tangga, keluarga, semoga saja diberikan solusi yang nyata yang bisa dijalankan dan membawa sebuah manfaat gitu. Dan semoga saja bagi pemirsa yang menyimak terus dari channel Padukan Gaul dibukakan pemahaman-pemahamannya tentang kehidupan-kehidupannya, dan nantinya pun menjadi sebuah penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya di Nusantara ini sekarang sedang ramai ataupun sedang membumi sebuah mainan yang ramai dimainkan, baik itu dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, hingga tua, yang mungkin sudah tidak asing mainan tersebut, itu mainan lato-lato. Begitu ya namanya, lato-lato. Lato-lato. Atau tola-tolo. Tola-tolo gitu. Dan mungkin dari sisi manusiawi, permainan tersebut hanyalah sebuah mainan belaka yang bisa digunakan hanya untuk hiburan ataupun penghilang sebagai rasa gundah atau rasa-rasa penat dan lelah dan lain sebagainya begitu. Namun ada juga sedikit narasi-narasi yang berkembang di kehidupan manusia, bahwasanya ada kisah misteri di mana lato-lato tersebut melambangkan dari dua insan sosok manusia yang sedang bertabrakan, baik itu pola pikirnya ataupun daripada pertengkaran-pertengkaran lainnya begitu. Dan masih ada narasi lain yang berkembang di dunia manusia, yang mungkin narasi-narasi tersebut berasal dari sejarah-sejarahnya terdahulu. Dan di kesempatan ini kami mohon izin untuk menguak dari sudut pandang gaibnya yang benar-benar asli dari permainan lato-lato. Dan kesempatan ini semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya, dan pertanda apa di tahun ini membuminya permainan lato-lato ini begitu. Dan di kesempatan ini juga saya ditemani mediator teman saya yang alhamdulillah sudah fit, sehat jasmani dan rohaninya karena sudah mendapatkan pasangannya Mas Hamid. Mas Entis. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Entis. Oke, gak main lato-lato tak tak tak, gak main itu? Alhamdulillah tidak. Atau main sama istrinya tak 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 gitu? Kalau itu pembahasan yang dilarang. Oke, ya. Dan semoga pemirsa tetap menyimak, stay di channel Padukan Gaul ini, dan kita semoga saja bisa mengambil hikmahnya dalam membedah dari sudut pandang gaib tentang permainan lato-lato ini. Dan kami juga mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dan membawa sebuah manfaat. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuk gaib tidak akan berdampak apapun dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk benar-benar asli. Yang saya maksudkan, apabila penyusupan domba dari luar, dari dalam jasad mediator itu, dari manapun juga sumbernya, otomatis langsung diledakkan, dilempar tempatnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin gaib terkuat yang diizinkan hadir, yang mengetahui tentang sudut pandang gaib permainan lato-lato hingga membumi di seluruh wilayah negeri Nusantara ini, yang benar-benar asli.
dan yang bekerja pada permainan lato-lato tersebut. Masuk. Selamat malam. Malam juga. Wih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tidak mempunyai agama. Oh, gitu. Golongan apa ini yang hadir? Golongan iblis. Loh. Asli iblis. Bukan. Dulu golongan apa? Golongan jin. Oh, oke. Adi dari mana sih sebenarnya kok bisa sampai ke sini? Dan Anda itu hal apa yang Anda ketahui tentang lato-lato? Saya di dalam tubuh jasad manusia. Terus saya mengetahui banyak dari golongan kami yang sudah menyebarkan virus permainan itu di Nusantara ini. Oh, gitu. Oke. Dan saya tadi bermaksud apa manggil saya ke sini? Saya hanya bermaksud ingin mengetahui dari sudut pandang gaibnya. Dan di negeri ini kan banyak narasi tentang sudut pandang permainan lato-lato itu sendiri. Apa untungnya buat kamu mengetahui permainan seperti itu? Ya, semua untung itu kan ya tidak dinilai dari kuantitas. Namun, semuanya kan bisa menjadi sebuah wawasan. Bagi kami manusia kan begitu. Tidak ada gunanya jika kamu mengetahui informasi itu. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Kami yang benar-benar asli yang tahu tentang lato-lato itu. Saya salah satu yang mengetahuinya. Nih kalau kamu jujur, bismillah. Cakra Sudarsana. Dia dirikan ke tangan. Senjata apa itu? Otomatis jika goib ini berbohong, cakra ini langsung memotong lehernya. Buat apa saya berbohong tentang permainan yang tidak penting itu? Bagian tubuhmu terpotong-potong, otomatis. Assalamualaikum. Tenang saja, saya tidak akan berbohong. Tidak usah mengancam saya dengan pusaka-pusaka yang kamu minta. Otomatis kembali tempatnya. Terima kasih. Kembali terbang ke sana. Oke. Nyaman dulu di sini. Jujur, santai ya. Ya, tenang saja. Ini makanan minuman hadir untukmu juga yang diizinkan. Apa yang bisa kamu berikan kepada saya? Saya nggak bisa apa-apa. Itu makanan bukan dari saya. Itu ada yang ya saya mengetahuinya. Tetapi tidak sembarangan orang bisa menghadirkan makanan goib seperti ini. Oh gitu. Ya. Udah dimakan dulu. Katanya itu ya makanan goib itu mudah dihadirkan siapapun. Siapa yang bilang seperti itu? Itu banyak manusia yang mengatakan gitu ya, dia sakti, pinter gitu. Berbeda jalur. Berbeda jalur. Ya. Oh, jalur bis atau jalur apa? Bukan seperti itu maksud saya. Oke, santai, saya orangnya bercandaan ya. Gak apa-apa, dimaklumi lah. Sudah, tidak usah membahas itu. Bahas saja permainan yang kamu harapkan. Lato. Oke, saya itu pengen tahu seluk-belukmu dulu. Dan saya tadi menghadirkan goib ya benar-benar tahu tentang permainan lato-lato. Kamu dulu tercipta dari hal apa? Jujur. Kamu boleh berbohong, energimu ternyata dibatasi di sini. Saya dulu tercipta dari golongan manusia. Yang manusia itu setiap hari membaca mantra-mantra. Tetapi menurut manusia itu, mantra yang dia baca itu adalah mantra yang baik di agama kalian. Loh, mantra yang baik. Tetapi jika dia mengetahui itu adalah mantra bagi golongan kami menganggapnya. Karena yang dia baca itu tidak jelas. Sambungannya kemana itu tidak ada. Jadi kamu itu menganggap itu sebuah mantra? Iya, bacaan-bacaan di keyakinan kami Islam yang dibaca setiap manusia itu menjadi mantra. Ya, apalagi manusia itu di dalam membaca mantra-mantra kami senangi. Itu manusia itu pasti
mengharapkan sesuatu di dalam bacaan yang dia baca. Mantra yang dia baca itu pasti manusia sekarang ada sesuatu yang diharapkan. Oh, Padahal begitu. yang menciptakan mereka itu tidak bisa disogok dengan mantra-mantra itu. Doa-doa mereka tidak bisa disogok yang menciptakan. Ya, oke. Terima kasih. Sambil diminum, dinikmati. Lah terus, setelah kamu tercipta dari mantra-mantra, kamu akhirnya kemana dan melakukan apa sebagai golongan gaib? Saya berada dalam jasad manusia itu setelah lahir. Terus, ngapain aja? Ya membantu manusia itu menjadi kodamnya. Setelah manusia itu mati, saya mengembara, mencari manusia yang bisa saya bantu lagi. Jadi kodamnya, lalu rusukmanya saya tawan dan saya serahkan kepada golongan iblis. Kemudian dari saya dia berikan anugerah iblis untuk naik tingkatan menjadi siluman, kemudian lalu menjadi iblis. Oke gitu. Dan orang yang kamu ikuti sekarang itu orang yang pandai atau orang yang pandai main lato-lato? Orang yang pandai main permainan itu. Tetapi orang yang terdahulu saya ikuti itu adalah manusia-manusia alim. Yang dianggap manusia-manusia alim. Na'udzubillahi min dzalik. Subhanallah. Oke. Dinikmati. Terus gini. Sebatas pengetahuan akal saya sebagai manusia. Kamu berikan kepada siapa itu? Anak-anak saya. Kamu bawa anak sama istri kamu ke sini? Bukan. Anak saya saja. Kamu laki-laki atau perempuan? Jangan kamu tinggal sembarangan nanti loh. Tidak, nanti saya bawa ketika saya kembali lagi jasad orang itu. Nanti ganggu teman-teman saya saat tidur malah repot. Tertawa lagi. Yang saya lihat di sini kan juga banyak golongan-golongan perempuan yang masuk ke dalam manusia-manusia yang ada di sini. Mengganggu tidur kalian. Entah itu di dalam mimpi. Ataupun mengganggu di pikiran-pikiran kalian. Ataupun di hati kalian. Teman-teman saya, tapi bukan saya. Saya baru pertama kali datang ke sini. Iya, kamu ini jangan marah gitu loh, tenang men. Terus gini, secara sudut pandang manusia, permainan lato-lato adalah permainan yang bisa bunyi tak kan gitu. Dan mungkin kalau manusia menganggap itu sebuah hiburan ya hal yang wajar, sah-sah saja kan begitu. Iya. Namun di balik semua permainan yang bisa digunakan manusia untuk hiburan, wabil khusus lato-lato itu sendiri tak tuk itu memiliki makna di sudut pandang gaibnya itu seperti apa sih yang bisa kamu ceritakan di sini? Sebenarnya permainan itu tidak ada makna apapun. Yang benar kamu. Ya, yang dibilang manusia bahwa lato-lato adalah menandakan kehidupan manusia, entah itu energi negatif dan positif, itu saling bertabrakan. Itu adalah pandangan manusia. Tetapi sebenarnya itu hanyalah permainan biasa saja. Tetapi itu hanyalah permainan biasa bagi orang yang menganggap permainan itu adalah biasa. Tetapi jika manusia itu di dalam kesenangan dalam bermain, dia rela untuk meninggalkan apa yang seharusnya dijalankan. Dari situlah golongan kami mengambil sedikit di dalam tubuhnya. Dan menambah energi hitam yang membumbung ke atas. Di mana energi hitam itu jika sudah saking banyaknya di Nusantara ini akan membuat Nusantara ini porak-poranda. Gitu ternyata. Oke. Jadi jelas ya. Manusia menganggap permainan itu hanyalah mainan biasa. Tetapi dia sejatinya tidak mengetahui bahwa kesenangan di dalam bermain permainan itu dari golongan kami akan melupakan manusia yang bermain permainan itu. Melupakan apa yang seharusnya dijalankan. Entah itu sebagai seseorang yang mempunyai agama seperti kalian, ataupun seseorang yang tidak mempunyai agama, ataupun agama di luar dari agama kalian. Iya. Itu dampaknya nyatanya kan gitu. Iya bisa dia lupa. Terus ini,
Ini langsung tak kasih makan sendiri. Itu makanan lengkap lah itu, anak-anakmu lebih banyak. Anak-anak saya ini, jika kamu mengetahui mata rohanimu sudah terbuka, pasti kamu mengetahui anak-anak ini sedang bermain yang kamu maksud. Ya, tak gitu. Bukan hanya di dunia manusia saja. Tetapi di dunia goib juga sedang ramai bermain seperti ini. Loh. Di dunia goib sedang main lato-lato. Oke. Terus gini, saya juga pernah mendengar literasi di dunia manusia. Bahwasanya itu kan lato-lato tercipta dari 2 buah bola. Ya. Yang kalau bertemu bisa tak kan begitu. Nah, konon katanya itu adalah simbol daripada sosok pimpinanmu bangsa iblis yang sekarang diyakini dari manusia berkeyakinan iye di luar negeri sana. Tidak. Loh, itu gak benar berarti? Ya. Itu hanyalah manusia yang sudah saya sebutkan tadi. Mengemukakan pendapatnya saja. Yang dimana pendapatnya itu dibimbing dari golongan seperti kami yang ada dalam tubuhnya. Oke, itu pendapatnya untuk menyebarluaskan pendapatnya kepada orang-orang termasuk di Nusantara ini. Oke. Dan permainan itu dari golongan kami saat ini menyukainya. Karena di Nusantara ini sedang marak-maraknya permainan itu. Banyak orang yang ada di hatinya itu semakin kepanasan jika ada orang bermain permainan itu. Itu dampaknya bagi manusia. Sifat marah timbul membumbung ke atas, menimbulkan, melahirkan energi-energi hitam golongan kami. Oke. Dikasih seperti itu saja. Manusia tidak mempunyai keimanan. Manusia tidak ada rasa sabar di dalam hatinya. Alhamdulillah. Iya, boleh. Itu versi pendapatmu loh ya, dan pendapatmu harus jujur, sejujur-jujurnya. Saya sudah jujur di sini. Terus begini juga yang mau saya tanyakan kepadamu. Asal muasal permainan itu tercipta sebenarnya dari Nusantara asli atau dari luar yang dibawa masuk oleh manusia hingga sampai ke Nusantara? Sebenarnya permainan itu bukan asli di Nusantara, tapi orang luar sana bangsa yang ini mengenalkan yang saya permainan maksud itu apakah masuk ke Nusantara. Apakah yang saya bayangkan ini? Kamu tahu? Bener ini? Ya. Loh, terus tujuan manusia luar Nusantara yang saya bayangkan tadi, mengapa memasukkan permainan ini ke wilayah Nusantara? Tujuannya apa? Jujur. Saya sudah menyebutkan tadi. Supaya manusia-manusia yang ada di Nusantara ini terjajah dengan permainan itu. Jika orang-orang di Nusantara ini sudah terjajah dengan permainan itu, pasti manusia-manusia yang ada di Nusantara ini lupa dengan apa yang seharusnya dijalankan. Dan orang-orang yang ada di sana itu takut pada orang-orang di Nusantara ini. Jika orang-orang di Nusantara ini sudah berdoa kepada Yang Maha Kuasa, maka dari itu orang-orang yang ada di luaran sana membawa apapun itu yang bisa menyenangkan orang-orang yang ada di Nusantara ini. Oh gitu. Ya. Dan itu sudah dibawa sejak dahulu kala, bukan saat ini yang sedang ramai, bukan. Itu sudah semenjak dahulu kala sudah ada. Tetapi dari golongan kami membuat permainan itu tumbuh lagi di Nusantara ini. Iya, oke. Makan dulu, minum. Yang membantu seorang manusia kan pasti ada gaib di dalam tubuhnya. Ada pasti itu. Manusia dari luar tadi yang membuat permainan lato-lato yang pertama kali. Ya. Itu yang membantu itu gaibnya dari golongan apa hingga bisa menciptakan lato-lato jadi mainan lato dalam wujud nyata. Manusia yang membawa pertama kali permainan itu ke Nusantara itu adalah manusia yang di akal pikirannya itu sudah pintar. Jika manusia yang pintar itu ya mengatakan manusia itu adalah manusia yang sakti di dalam pikirannya, itu ya benar. Benar juga. Sakti di pikirannya, idenya cemerlang gitu, masret. Oke. Dan tujuannya hanya untuk melupakan waktu
di mana manusia-manusia di Nusantara ini supaya kewajiban-kewajibannya lalai. Baik dari anak-anak, remaja hingga Semuanya. semua kalangan Ya. dijajah waktu dan kesempatannya oleh permainan tadi gitu. Ya, oke. Bukan hanya itu saja. Permainan itu saat ini di Nusantara juga dijadikan ajang untuk berjudi. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Di mana seseorang yang memainkan itu, yang bisa memainkan permainan itu yang lama, itulah yang menjadi pemenangnya. Oh. Kamu tahu juga tercipta lagi golongan kami. Astagfirullahaladzim. Iya. Ternyata sampai hal tersebut toh. Dan begini pula yang saya tanyakan kepadamu Mbah Iblis. Mengapa sekarang juga dimunculkan permainan tersebut yang dahulu kala sudah pernah ada dan sekarang dimunculkan oleh manusia-manusia yang di sana? Pertanda apa dari maraknya permainan lato-lato ini? Pertanda apa sih? Dunia ini sudah tua. Terus. Dunia ini sudah rapuh. Di mana golongan kami, mbah kami, yang paling hebat, sudah mau muncul. Disitulah golongan kami sebagai anak buahnya disuruh bekerja untuk mengumpulkan, untuk menciptakan iblis-iblis baru yang akan membantunya di hari zaman nanti. Jadi proses maraknya lato-lato di Nusantara ini ya tak terlepas dari pengaruh mbahmu dalam kemunculannya nanti. Atau pimpinanmu itu bocah nakal ya? Ya. Bocah nakal aja nyebutnya saya. Wajar kamu mengatakan bocah nakal. Wih, kenapa? Mbak saya namanya bukan itu. Iya, gak usah saya sebut itu. Jangan mengganti-ganti. Gelar saja bocah nakal gitu gak apa-apa toh. Tidak. Ganti apa? Bocah hebat itu. Ya. Oke, bocah hebat akan muncul. Dan begini. Nah, manusia-manusia yang tadi pertama kali menyisipkan permainan lato-lato dari luar ke Nusantara ini, mereka berarti manusia pengikut setia dari sosok bocah hebat tadi. Kan gitu. Dari mereka sendiri juga tidak mengetahui bahwa di dalam tubuhnya itu banyak golongan kami. Dari golongan kami itu hanya meminjam jasadnya saja. Dan membekali jasad itu dengan kepintaran, dengan keilmuan, dengan ide-ide yang bisa membuat terciptanya energi kami. Ya, oke. Terus gini juga yang saya mau tanyakan kepadamu. Dan sekarang sudah mulai booming, ramai, terjadi di mana-mana permainan lato-lato ini kan viral. Hal-hal apa saja yang selama ini akhirnya kamu dapatkan dari viralnya permainan lato-lato ini? Banyak orang yang sudah termakan dengan permainan itu. Dari golongan kami bisa mengambil paling rendah di dalam tubuhnya adalah sari-sari patinya. Dari ruh sukmanya juga sudah banyak dari golongan kami yang mengambil orang-orang bermain permainan itu. Tidak hanya manusia yang tua saja, bukan hanya dewasa saja. Tapi dari golongan kami tidak memandang usia. Anak-anak juga. Astagfirullahaladzim. Di mana anak-anak itu jika bermain dengan permainan itu, sehingga dengan permainan itu mereka bisa membuat orang tua mereka itu kalang kabut ataupun merasa rugi dengan anak-anak mereka yang bermain seperti itu. Disitulah kami bisa mengambil. Hingga akhirnya menyebabkan kemarahan orang tua kepada anak gitu. Ya. Oke. Iya. Lalu dampak terburuknya, apakah mereka nanti juga akan seketika dari seringnya mereka main lato-lato merasa kelelahan hingga akhirnya bisa meninggal atau tidak sampai hal seperti itu? Kalau sampai meninggal itu sudah jauh. Terus setidaknya dari golongan kami, dari untungnya mengambil permainan yang dimainkan orang-orang yang di Nusantara ini, golongan kami bisa mengambil rusukmanya, sehingga dari orang yang sudah kami ambil rusukmanya itu merasa hampa di dalam tubuhnya. Dalam jasadnya hampa gitu ya. Hidup itu kayak gimana gitu rasanya. Mereka merasa kelelahan. Dengan kelelahan itu pasti dari golongan kami
semakin banyak Hmm. berada dalam jasadnya, Hmm. semakin tercipta golongan kami dalam tubuhnya, membuat kerajaan lalu membuat sakit mereka. Oh. Dampak yang tidak diketahui manusia yang di Nusantara ini. Iya. Itu dampak buruknya. Lah kan tetapi ada nggak sih dampak baiknya jika memainkan permainan itu? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Kalau hanya sebagai hiburan, manusia kadang perlu hiburan dah. Hiburan jika dilakukan manusia dengan sewajarnya saja, itu ya tidak apa-apa. Tetapi yang sudah berlebihanlah yang bisa membuat di dalam dirinya itu lupa dengan sang penciptanya. Disitulah kami mengambil keuntungan dalam permainan itu. Oh iya, udah jelas itu. Terus gini, dari pertanda yang saya tanyakan dan kamu sudah menjawabnya, ternyata itu bagian dari proses bermunculnya pimpinan bocah hebat tadi. Ya. Kan gitu. Nah, berarti kalau boleh saya perjelas lagi. Salah satu. Itu salah satu. Bocah hebat itu nggak lama lagi dong kalau begitu muncul. Itu bukan urusan kamu. Kamu tidak usah bertanya. Kenapa? Itu. Kenapa? Saya tidak akan berani berbicara di sini. Dan itu sudah menjadi peraturan di alam kami. Jadi gitu ya ternyata. Berani-beraninya saya mengucapkan seperti itu. Ya saya bisa dihancurkan sama golongan saya sendiri. Oh, ada pertumpahan darah antara golongan iblis? Ya ada. Saya kira nggak ada, semua bersatu padu. Ada. Oke. Setelah membumi di Nusantara ini, lalu dampak lainnya, apakah permainan ini nantinya akan selesai pada masanya atau bahkan lebih berkembang lagi dalam kehidupan manusia di Nusantara? Pasti tidak lama lagi permainan itu akan diganti dengan permainan yang baru. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Nah, terus bagaimana cara manusia untuk melepaskan bantuan dari golonganmu yang menyusup hingga dia melupakan waktu untuk menjalani kewajiban-kewajibannya sebagai manusia? Itu kan nggak dilaksanakan. Supaya dia bisa kembali normal lagi, itu harus dilakukan perbuatan seperti apa? Saya tidak mau menjawabnya. Harus jawab. Tidak mau. Kenapa? Itu bukan koridor saya untuk menjawab seperti itu. Harus jujur. Panggil saja golongan malaikat untuk kesini untuk menjelaskan seperti itu. Saya ini golongan iblis. Mana mungkin saya menjabarkan apa yang seharusnya manusia dilakukan saat ini. Apalagi gerbang pintu golongan kami sudah dibuka lebar-lebar untuk mengganggu manusia dalam hal seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Seenaknya saja kamu ingin saya menjelaskan seperti apa manusia yang harus diambil sekarang. Nggak mau saya. Oh, nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa, itu hakmu wes, kan gitu. Oke. Tapi pada dasarnya manusia bisa nggak kembali normal pada umumnya menjalankan kewajiban-kewajiban? Bisa saja. Jika mereka sudah kecanduan loh ya. Jika orang itu sudah kecanduan, berarti rusukmanya sudah banyak diambil dari golongan kami. Dan tinggal menunggu dari orang itu sakit atau memilih gila. Loh, sampai gila juga? Ya jelas ada dan sudah ada orangnya. Contohnya ada banyak? Ya, kalau dibilang banyak ya tidak. Tetapi bagi kami sudah lebih dari cukup. Dan akan berkembang lagi. Lalu gini, pertanyaan saya lagi kepadamu yang saya kembangkan sedikit begini. Kamu menyampaikan tadi di awal bahwasanya itu tipu dayamu sudah sangat jelas hingga membuat bumi ini penuh diisi dari golonganmu timbang manusia dan golongan malaikat, kan gitu. Ya. Lah apa nggak ada manusia yang menciptakan perbuatan baiknya, lahirlah golongan malaikat yang sejatinya yang bisa menyejukkan dari muka bumi ini? Ya ada pasti. Di mana golongan manusia bisa menciptakan golongan seperti kami. Manusia tertentu juga bisa menciptakan golongan malaikat. Yang di mana golongan malaikat dan golongan iblis itu nanti akan bertarung hebat. Di hari zaman nanti gitu. Ya, bukan hanya di hari zaman nanti.
Heeh. Tapi untuk saat ini juga prosesnya seperti itu. Banyak Oh. golongan iblis Mm-mm. dan golongan malaikat Mm-mm. saling bertemu dan saling Bertempur hebat gitu. Iya, iya. Ya seperti apa manusianya sih? Kalau kamu mengatakan ada, kenyataannya ternyata bumi sudah dipenuhi golonganmu. ada. Yang pasti ada. Hmm. Tetapi saya tidak mau menyebutkan manusia yang seperti apa. Ya, tapi di Nusantara kan banyak itu manusia yang hebat, yang mereka itu alim juga. Harusnya apa? Manusia Hmm. yang dipandang manusia itu adalah manusia alim. Mm-mm. Sejatinya itu banyak manusia yang ada di dalam tubuhnya, manusia yang dianggap alim. Itu banyak golongan kami yang bersemayam. Loh, kok bisa ceritanya kayak apa? Ya nyatanya seperti itu. Apa yang dia baca, apa yang dia inginkan, itu yang bisa menyebabkan golongan kami menyusup dalam diri orang alim-alim itu. Oh, na'udzubillah min dzalik. Untuk menyesatkan. Menyesatkan mereka dari niat awal mereka. Oh, gitu. Ya, niatnya mereka terlenceng gitu. Ya. Pada kenyataannya sudah terjadi banyak ini. Banyak. Yang dikatakan manusia, yang dilihat manusia, yang dipandang manusia itu adalah seorang alim. Itu seorang yang di agama kalian menganggap orang itu sebagai kiai. Banyak yang di dalam tubuhnya golongan kami. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus gini. Jika kamu tidak percaya, ya itu urusan kamu. Yang penting saya di sini sudah berkata jujur dan aman diri saya. Iya, ya harus jujur, pokoknya lebih jujur. Terus gini. Dan jika nanti orang-orang itu melihat kalian berbicara, saya berbicara seperti ini, meminjam jasad anak ini, berbicara ngoceh, menyebutkan orang itu seperti ini, itu urusan kamu. Jika kamu ditentang sama orang-orang di sana, ya gak apa-apa, itu ini kami yang berbicara kan gitu. Dan saya sudah banyak melihat kalian ini yang satu guru dengan beliau sudah banyak disorot manusia-manusia yang seperti itu, yang di dalam tubuhnya jasadnya kami pinjam untuk mencari kalian untuk menimbulkan fitnah-fitnah yang tidak jelas. Oh, difitnah juga apa-apa, alhamdulillah kan gitu. Saya manusia, dibunuh juga apa-apa juga toh. Ya itu urusan kamu. Paling kamu yang bekerja membunuh kan? Iya jelas. Tidak usah kamu tanyakan lagi. Itu golongan kami. Jika orang itu sudah sampai berani saling membunuh. Membunuh saat ini itu bukan hanya saat bertemu saja. Jarak jauh juga bisa. Itu golongan kami yang bekerja. Di samping kalian yang bekerja golongan cahaya. Golongan kami juga bisa untuk membunuh manusia. Dari mbah-mbah yang sakti itu juga. Maha sakti. Ya, katakan saja Maha Sakti. Wih, oke. Terus gini, lantas bagaimana cara menyudahi dari manusia supaya energi hitam itu tidak tercipta lagi di Nusantara ini? Saya tidak permainan goblok. ini. Mana mau saya terjebak dengan pertanyaan kamu. Kamu ini loh. Nah, kalau permainan itu dihentikan total, dengan misalnya nanti dari sebuah ini kan ada pemerintahan. Iya tenang saja. Golongan kami akan membuat permainan yang baru. Permainan yang dari orang luar dibawa masuk ke Nusantara ini. Sebenarnya permainan-permainan yang sudah masuk di Nusantara ini itu kan buatan orang yang di luar sana. Dan permainan itu bukan hanya permainan yang kamu masuk saja. Masih ada itu di teknologi kami, handphone ada juga. Ya itu termasuk banyak sekali. Atau permainan-permainan lain lah, banyak lah pada intinya juga apa-apa. Semua kan gak ada Allah kan gitu. Lalu sedikit saya menyinggung. Bagaimana cara manusia? Kamu mau jawab gak ini ya saya tanyakan? Apa dulu yang kamu tanyakan?
supaya nanti itu tidak mengikuti permainan-permainan yang kamu buat. Itu manusia-manusia itu harus melakukan apa perbuatan? Pertanyaan kamu, itu kamu bolak-balik supaya saya mau menjawab. Saya sudah jelas tidak mau menjawab hal seperti itu. Oh gitu. Ya. Pesan-pesannya apa pesannya tentang permainan lato-lato yang viral ini yang ingin kamu sampaikan saja? Ya jika kesenangan manusia itu bisa membuat hati mereka senang, ya laksanakan saja, teruskan saja. Weh, terus? Ya itu saja pesan saya. Karena saya di dalam bidang permainan itu saat ini. Dan jika tugas saya berpindah lagi di luar dari permainan itu, saya juga akan memberikan manusia-manusia itu bisikan-bisikan yang lain. Ya. Karena saya saat ini bekerja di dalam permainan itu. Yang saya arahkan di dalam dunia manusia ya seperti itu saja. Oke. Terus ini satu hal. Jika kalian-kalian mendengar obrolan dari orang yang tidak penting ini, saya, ya lanjutkan saja. Tidak usah kamu percaya kata-kata saya. Oke, itu hakmu. Bebas. Satu hal sebelum kita berpisah. Di Nusantara ini juga banyak golongan manusia alim. Dan di akhir-akhir ini, pemirsa, ada sebuah kasus yang menghebohkan di mana itu seperti yang sudah terjadi dari golongan manusia tadi melakukan perbuatan tidak senonoh dengan muridnya perempuan. Kamu tahu yang saya maksudkan ini? Dilihat. Itu teman saya yang bekerja. Sudah kelas tinggi. Tanduknya sudah banyak. Dan itu bukan hanya saat ini saja. Yang sudah-sudah itu juga seperti itu kasusnya. Kasus terungkap. Kemudian dari orang itu dihakimi dari manusia yang lainnya. Ketika kasus itu sudah reda, kami juga akan membuat kasus itu lagi. Itulah proses kami untuk membuat kegaduhan di dunia maupun di Nusantara ini. Termasuk di agama kalian itu paling penting. Itu ya. Pertanda apa sih sebenarnya? Sudah saya sebutkan tadi. Ternyata itu pertandanya seperti yang kamu sebutkan, munculnya bocah sakti, pintar. Di mana sang Maha Sakti, guru saya, sudah mau muncul. Sifat-sifat manusia itu akan terlihat semuanya. Di mana jika manusia itu dalam tubuhnya banyak golongan kami, sifat-sifat manusia itu juga seperti kami. Itu pasti tidak lama lagi akan terbuka semuanya. Ya, biarkan semua dibuka oleh Allah sendiri dengan jalurnya sendiri kan gitu. Tugas masih panjang nggak? Masih panjang saya. Masih bener nggak bohong ini? Tidak, masih panjang. Hingga mengambil dari sini otomatis keluar semua jika ada itu. Saya tidak mengambil dari sini. Namun dipanggil dulu itu dan jangan kamu tinggalkan di sini. Panggil semua jadikan satu, nggak ada yang tertinggal. Saya yang ada di luar semuanya di sini. Pasukanmu juga itu di atas. Pasukan dari mana? Bukan pasukan saya. Dari siapa itu? Pasukan-pasukan yang telah membantu manusia-manusia yang tidak suka kalian. Ya sudah, saya ambil, saya jadikan anak buah saya. Banyak kan? Saya kasih tugas, saya kasih kerjaan yang lebih penting lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap semua itu yang di luar. Kenapa ditangkap golongan cahaya dari mana itu? Dilempar di tempatnya masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar kamu. Kamu dilempar mana itu? Kamu anak-anakmu dan pasukanmu yang lain langsung otomatis dirantai. Kenapa saya juga? Dilempar semua dan efek-efek buruknya dalam sisi mediator. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan ini yang menguak dari sudut pandang sisi gaib permainan lato atau tolatolo itu tak yang berbunyi tak tituk. Dan mungkin banyak hikmah-hikmah tersirat dan tersurat yang sempat disampaikan dari salah satu gaib yang hadir, dan semoga saja kita sebagai manusia tidak mudah termakan bujuk rayu dari jin siluman iblis
melalui hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita pribadi. Dan semoga saja kita semua tetap diberikan keselamatan oleh Allah melalui jalur dan cara yang tepat begitu. Dan semoga pun di kesempatan ini kita semuanya sama-sama bisa mengambil wawasan-wawasannya dan tidak perlu untuk mendebatkan tentang kebenarannya. Yang pasti kebenaran mutlak itu tetap menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan dari pertanyaan kami ataupun dari hal-hal lain, itu semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu saja yang bisa kami gali. Dan apabila ada kebaikan, ada kebenaran, itu pun bukan dari kami semuanya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.